Assalamualaikum teman-teman, balik lagi di TVTuber Channel bersama saya Hedi G. Di kesempatan video kali ini, channel ini akan membagikan satu APK Gcam lagi buat teman-teman semua, tentunya yang terupdate dan terbaru dari developer Boreal, dimana dia sudah merilis untuk Gcam-nya, yaitu Gcam Boreal Beta versi 6 ya teman-teman, yang menggunakan based on Google Camera 73018. Pasti juga Gcam ini kalian bisa install atau gunakan di banyak handphone Android lama ataupun yang terbaru yang menggunakan sistem Android 9, dan pastinya juga harus aktif untuk kamera 2 apinya. Oke, tidak pakai lama, kita langsung mulai aja untuk videonya. Check it out. Seperti biasa, apabila teman-teman ingin mencoba APK Google Kamera Android yang terupdate dari Boreal ini, untuk link downloadnya saya sudah sertakan di kolom deskripsi di bawah video ini, dan beserta nanti ada juga konfigurasinya. Di video ini saya mentesternya menggunakan handphone Realme XT ya teman-teman, seperti biasa. Dan ini hanya sebatas tester aja ya, perlu diingat, karena untuk performa Gcam-nya tergantung handphone kalian masing-masing. Karena beda device, beda spek, beda ROM, tentunya beda kestabilan atau performa dari Gcam yang kita bahas di video ini. Oke, sekarang kita masuk pada pembahasan Google Kamera Android-nya ya teman-teman. Yang pertama, untuk di bagian bar menunya ini ada seperti mode kamera utama, mode portrait, mode foto malam, dan di opsinya bisa kalian aktifkan untuk mode astrofotografi. Selanjutnya ada mode video. Di yang lainnya ada photosphere, panorama, slow motion, dan timelapse ya teman, lengkap. Selanjutnya untuk di bagian viewfindernya atau layar bindingnya, di sini ada 3 shortcut button ya teman-teman. Yang di sebelah kiri ini adalah LDR atau Low Dynamic Range, yang kalian bisa pilih high atau low ya. Pilih sesuai selera atau kondisi. Selanjutnya untuk di sebelah kanan ada pengaturan untuk auto atau manual exposure compensation. Kalian bisa tekan ya untuk tombolnya. Selanjutnya yang paling atas adalah post processing ya teman-teman. Oke, itu dia untuk shortcut button di bagian viewfindernya. Selanjutnya untuk di bagian tengahnya, di bagian layar bindingnya ada auxir kamera ya teman, atau multi lens yang kalian pilih wide atau telefoto. Kelebihan dari Gcam ini sendiri ya teman, setelah saya coba ya, Gcam ini sangat stabil dan smooth. Dan untuk di mode-modenya sendiri saya sudah tester sebelumnya, dan di sini saya kasih tunjuk. Untuk di bagian kamera utamanya bisa digunakan dengan normal, portrait depan belakang bisa digunakan dengan normal juga. Selanjutnya untuk di mode foto malam dan diaktifkan juga untuk astrofotografi bisa digunakan dengan baik ya teman. Dan untuk hasil di mode astrofotografinya juga saya sangat puas untuk Gcam Boreal ini. Untuk hasil lebih jelasnya dari hasil foto atau gambarnya teman-teman bisa lihat di akhir video nanti ya. Ini dia untuk hasil testernya, di mode astrofotografi bisa dijalankan dengan baik. Selanjutnya untuk di mode video kalian bisa gunakan untuk resolusi paling tinggi yaitu 4K, dan pilihan untuk frame rate-nya sampai 60 fps. Ini dia untuk hasil testernya, bisa dijalankan dengan baik ya untuk di mode videonya. Selanjutnya untuk di bagian yang lainnya seperti panorama bisa digunakan dengan normal. Di mode photosphere juga bisa digunakan dengan baik ya teman, untuk pilihan modenya juga lengkap. Ini dia untuk hasil tester di bagian photosphere-nya, tidak FC. Next, selanjutnya kita ke mode video yaitu slow motion ya. Slow motion juga bisa digunakan dengan baik. Selanjutnya yang terakhir yaitu di mode time lapse. Hasil testernya seperti ini, tidak terjadi bug sedikit pun ya teman-teman di bagian mode videonya. Jadi Gcam ini untuk di Realme XT sangat recommended digunakan, karena di bagian bar menunya bisa dijalankan dengan baik semua ya teman-teman. Untuk di handphone lain teman-teman bisa tester sendiri, semoga untuk hasilnya sama seperti di Realme XT. Next, sekarang untuk di bagian multi lens atau si kameranya juga bisa digunakan dengan baik ya teman-teman, baik itu di mode telefoto atau juga di mode wide. Ini dia untuk hasil testernya. Untuk di bagian opsinya teman-teman bisa gunakan sesuai kondisi ya. Ada pengaturan seperti flash, HDR plus,
ada image quality, ratio, timer, dan yang lainnya. Oke, sekarang kita masuk ke proses instalasi pada Gcam Burial beta versi 6. Untuk menginstalnya seperti biasa ya. Apabila teman baru menginstal Gcam, silahkan langsung install aja untuk bahan APK-nya. Tapi apabila teman yang hobi gonta-ganti Gcam sudah terinstall Gcam dengan based on Google yang sama, ada notifikasi seperti ini ya saat menginstal Gcam-nya. Apakah kalian ingin menginstal Gcam yang sudah ada atau aplikasi yang sudah ada, berarti kalian harus hapus dulu untuk Gcam yang sudah terinstall pada handphone kalian dengan based on Google yang sama ya teman. Kalian bisa pergi ke pengaturan atau tap di icon notifikasi Gcam yang kalian ingin hapus. Oke, kalau sudah terhapus untuk Gcam dengan based on Google yang sama, teman-teman bisa install Gcam Burialnya seperti biasa. Klik bahan APK-nya, dilanjutkan dengan mengklik install. Sekarang teman-teman bisa tunggu sampai proses instalasinya selesai ya. Oke, kalau sudah terinstall seperti ini, teman-teman jangan buka dulu untuk Gcam-nya. Alangkah baiknya teman-teman bisa buka info aplikasi pada Gcam yang kalian install ya. Bisa pergi ke pengaturan atau tap di bagian icon Gcam yang kalian install tadi. Tap, lalu kalian bisa pilih info aplikasi. Selanjutnya teman-teman bisa lakukan clear data pada Gcam Burial beta versi 6. Setelah kalian lakukan clear data, kalian buka untuk Gcam-nya seperti biasa. Bersetuju semua untuk perizinannya, dan ini dia untuk tampilan awal Gcam setelah proses instalasi tadi ya teman. Oke, sekarang kita masuk bagaimana cara penerapan konfigurasi pada Gcam Burial beta versi 6 ini. Untuk menerapkan konfigurasinya, teman-teman bisa buka opsi ya, swipe ke arah bawah, lalu buka setelan pada Gcam Burialnya, scrollkan ke arah bawah, pada pengaturan additional, teman-teman bisa pilih config ya, jangan info. Teman-teman bisa pilih config. Selanjutnya di config ini ada 3 bagian, yaitu yang pertama ada nickname, changelog, dan save. Teman-teman bisa pilih save, kemudian tap di bagian kolomnya. Selanjutnya teman-teman bisa kasih nama apa aja sesuai selera kalian ya. Kalau kalian sudah kasih nama, pilih save. Oke, selanjutnya teman-teman bisa memindahkan file konfigurasi yang kalian download ya. Kalau yang ini file konfigurasinya dari saya sendiri yang baru saya setting ya. Ada untuk siang dan malam dan untuk astrofotografi. Dan teman-teman juga bisa mendownload untuk file konfigurasi dari official dari Burialnya ya. Teman-teman bisa klik link yang ada di deskripsi yang saya sudah sediakan untuk link konfigurasinya. Di sini nanti ada banyak nama-nama device ya teman, seperti HTC, Asus, OnePlus, Samsung, Realme, dan Xiaomi ya teman. Nah di sini teman-teman bisa memilih sesuai device kalian. Untuk di Remix sendiri, setelah saya pakai untuk config ini, ternyata untuk di versi beta 6 ini tidak cocok ya. Untuk Remix ini setelah saya terapkan untuk confignya di Gcam Burial beta 6 ini, ternyata terjadi FC pada Gcam-nya. Jadi teman-teman bisa download ya seperti biasa, klik di kolomnya lalu klik di tulisan hijau untuk mendownload konfigurasinya. Oke, setelah kalian download file konfigurasinya, teman-teman bisa pergi ke file manager, cari file konfigurasi tadi. Teman-teman bisa pilih ya atau tahan seperti ini ya. Kemudian teman-teman bisa pindahkan ya untuk file konfigurasinya ke memori internal. Selanjutnya cari folder Gcam, kalian buka. Nanti di dalamnya ada folder lagi, kalian buka untuk folder config 7. Nah, di dalam folder inilah teman-teman bisa pindahkan untuk file konfigurasinya. Kalian bisa tempel atau pindahkan. Oke, kalau sudah selesai teman-teman bisa buka kembali untuk Gcam Burialnya. Selanjutnya untuk menampilkan pengaturan cost config-nya, teman-teman bisa tap di bagian bar hitam ini sebanyak 2 kali ya, ini ya. Yang saya tunjukkan ini di samping tombol shutter. Tap 2 kali, maka akan muncul pengaturan cost config. Tap tanda panah untuk menampilkan daftar config. Selanjutnya teman-teman bisa pilih konfigurasi sesuai kondisi ya. Sesuai selera, pilih konfigurasinya. Untuk menerapkannya kalian bisa pilih update atau restore, dan selesai. Sekarang Gcam-nya bisa kalian gunakan seperti biasa ya teman. Nah, berikut ini adalah sampel foto lebih jelasnya dengan menggunakan Gcam Burial beta versi 6 dan konfigurasi dari saya tadi. Check it out.
Oke teman-teman, cukup sekian dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa ya untuk mendukung channel ini dengan cara mengklik tombol subscribe, like, dan share, dan juga icon notifikasinya. Sampai jumpa di video-video terupdate lainnya. Akhir kata dari saya, good job, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.